menit. Mau selamat? Ikut Yesus. Jangan ikut pendapat Paulus. Paulus itu tidak pernah kenal Yesus, bukan murid Yesus, mantan penjahat, pembohong, pembunuh. Jelas sekali banyak pengakuan Paulus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Demikianlah isi dari cuplikan videonya, sahabat. Dan memang benar bahwa kalau kita mau selamat, kita harus ikut Yesus. Karena hanya Yesuslah juru selamat satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa agar bisa masuk surga, yaitu kehidupan yang kekal. Dan sesuai kitab suci dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36, Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Kemudian dalam kitab Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kemudian dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapa yang dimaksud di sini adalah kiasan Allah, karena Yesus mengatakannya sebagai manusia. Jadi dia mengatakan Bapa sebagai Allah, karena dia datang ke dunia membawakan dua peran sekaligus, yaitu sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Jadi saat dia mengatakan sebagai manusia, dia mengatakan Allah itu Bapa. Lalu kemudian pada ayat 7, Yesus mengatakan, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Yesus mengatakan sekiranya mengenal Dia berarti mengenal Bapa, karena memang Dia dan Bapa adalah satu dan tak dapat dipisahkan. Lalu karena Filipus tidak dapat memahami apa yang disampaikan Yesus, dia mempertanyakan dan mengatakan, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Lalu Yesus menjawabnya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jadi, dari perkataan Yesus itu bisa kita pahami bahwa melihat Dia adalah melihat Bapa. Berarti Dia itu adalah Bapa. Lalu untuk lebih jelasnya lagi kita baca pada ayatnya yang ke-10 ya. Tadi udah kita ringkas dari ayat yang 9. "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Jadi, Yesus diam di dalam Bapa, Bapa diam di dalam Yesus. Karena Yesus adalah tubuh Allah, Allah yang telah menjelma jadi manusia. Jadi, Yesus adalah Allah.
Yesus yang sebagai manusia menyatu dengan Allah yang roh. Karena dia adalah firman Allah atau kata-kata Allah itu sendiri dan roh Allah itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan. Lalu Yesus berkata, "Apa yang aku katakan tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Artinya, firman Allah yang disampaikan oleh Yesus yang sebagai manusia dalam pandangan manusia adalah perkataan Allah itu sendiri, yaitu Allah Bapa, yang artinya sumber dari semua yang ada, Allah yang diketahui oleh semua orang. Jadi, dialah yang berdiam di dalam tubuh Yesus untuk menyampaikan firman-Nya. Dia bekerja melalui tubuh Yesus untuk menyelamatkan banyak jiwa yang telah jatuh ke dalam dosa semenjak Adam dan Hawa ditipu oleh iblis pendusta hingga terjatuh ke dalam dosa. Dan mereka diusir dari Taman Eden atau Firdaus, sehingga mereka menjadi tersesat dan sangat jauh dari hadapan Allah. Sejak itulah semua manusia telah tersesat dan jauh dari hadapan Allah. Hanya orang yang masih sungguh-sungguh berusaha mencari wajah Allah yang bisa kembali kepada Allah. Hanya mereka yang sungguh-sungguh menjaga hati dan sungguh-sungguh merindukan wajah Allah. Hanya merekalah yang bisa selamat pada waktu sebelum Allah menjelma jadi manusia ke dunia, yaitu Yesus. Dan saat ini juga kita juga masih tergolong di antara mereka yang tersesat itu bila kita belum mengenal wajah Allah yang dinyatakan melalui wujud Yesus. Karena hanya Yesuslah wujud Allah satu-satunya yang menyatakan namanya ke dalam dunia dan menyatakan wajahnya. Karena hanya satu kali Allah dibentuk dalam diri Yesus. Tidak ada Allah lain selain Yesus. Dan hanya Yesus satu-satunya Allah untuk seluruh dunia, sesuai kisah para rasul yang tadi sudah kita bacakan. Dan semua orang beriman mengakui bahwa hanya ada satu Allah. Dan memang hanya ada satu Allah untuk seluruh dunia. Namun banyak orang yang tidak percaya bahwa itu adalah Yesus. Dan saat ini marilah kita buktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah yang roh dan menjelma jadi manusia untuk menyatakan wajah dan namanya ke dalam dunia. Kita baca di dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes murid Yesus. Karena kebanyakan orang jika yang menulis bukan murid Yesus, mereka meragukan kebenarannya. Tapi ini adalah ditulis oleh Yohanes murid Yesus itu sendiri. Yesus berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Yang awal dan yang akhir maksudnya di sini adalah Allah. Dan yang hidup.
aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dikutip dari Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Kemudian dia berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia yang dimaksud di sini adalah Yesus, karena dia telah menjelma jadi manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah yang dikenal oleh semua orang, yang diakui oleh semua orang. Diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 28. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 30 ditambah Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi apabila kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, kita akan mati dalam dosa kita. Karena dengan kita tidak mengakui Yesus adalah Allah, berarti kita sudah tidak bisa mengenal Allah dan sudah jauh tersesat dari Allah. Sehingga kita tidak akan beroleh keselamatan yang membawa kita mati dalam dosa kita, masuk api neraka. Jadi jelas ya sahabat, bahwa Yesus itu adalah sungguh benar-benar Allah yang telah menjelma jadi manusia. Dan tadi Bapak Ustadz mengatakan jangan ikut Paulus. Murid Yesus hanya Yohanes. Yang namanya murid Yesus itu semua yang menerima ajaran Yesus melalui murid-murid Yesus adalah murid Yesus. Itu ada tertulis di dalam kitab Injil Matius 28, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Jadi semua orang yang menerima pengajaran Yesus diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil, menjadi kawan sekerja Allah. Jadi tubuh manusia disertai oleh Roh Kudus Allah untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan banyak jiwa. Mari kita baca dari ayat 18 saja. Nanti sahabat bisa baca selengkapnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah sebagai bukti bahwa semua yang menerima ajaran Yesus dari murid-muridnya adalah murid Yesus. Karena Yesus menyertai semua muridnya sampai kepada akhir zaman. Sampai pada saat kita sekarang, semua yang telah menerima ajaran Yesus, yang mau mempersembahkan tubuhnya untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk tempat berdiamnya Roh Allah, untuk memberitakan Injil, adalah murid-murid Yesus. Dan semua yang mendengarkannya akan menjadi murid Yesus juga. Karena seluruh dunia Yesus perintahkan supaya menjadi muridnya.
Berarti yang saat ini juga, yang sekarang ini juga adalah murid-murid Yesus yang telah menerima Yesus. Bukan hanya murid Yesus mula-mula, tetapi murid Yesus setelah Yesus kembali menjelma melalui rohnya ke dalam tubuh murid-muridnya untuk menyertai mereka hingga pada akhir zaman nanti. Semua yang mengajar dan yang mengikuti ajaran itu adalah termasuk murid-murid Yesus juga. Jadi jika sahabat juga rindu menjadi murid Yesus, terimalah Yesus agar sahabat bisa selamat. Karena hanya ada satu juru selamat, yaitu Allah itu sendiri. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu juga sudah dijelaskan. Hanya Allah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada yang lain. Dan sesuai iman Kristen, Yesus adalah juru selamat. Karena dia adalah Allah yang telah menjelma jadi manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.